Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore kepada para peserta dan pada moderator, Dr. Adin, Tri Rahmanto, SPOG Konsultan, dan para pembicara kita hari ini dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia, Dr. Muhammad Ihsan, Dr. Geri Pradana, dan Dr. Caleb Leonardo Halim. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebentar. Ini saya share dulu untuk peserta. Oke, jadi dalam webinar ini nanti tata tertibnya saya bacakan sebentar. Semua akun peserta akan diatur dalam mode video off dan audionya mute selama acara pelaksanaan webinar untuk mendukung kelancaran acara. Lalu untuk peserta yang akan mengajukan pertanyaan singkat, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, nanti via Zoom dan live chat YouTube. Formatnya nanti nama pesertanya, lalu narasumber yang dituju, dan pertanyaannya apa. Nanti di akhir akan direkap, lalu di sesi tanya jawab baru akan ditanyakan. Deh. Nanti peserta juga akan mendapatkan link evaluasi yang akan dilingkan dengan e-sertifikat. Nanti akan dikirimkan melalui email. Begitu. Oke. Nah, ini saya bacakan dulu untuk susunan acaranya. Nanti akan ada sambutan dari Ketua Unit Alumni, Dr. Sri Awalia Febriana, MKes SPKK Konsultan PhD, tapi beliau sedang ada acara sehingga nanti di akhir menyusul. Lalu ada pembukaan dan motivasi dari Dr. Adin Tri Rahmanto, SPOG Konsultan, selaku host kita hari ini. Lalu sharing pertama akan dilakukan oleh Dr. Caleb Leonardo Halim, diikuti Dr. Muhammad Ihsan Wadono, dan terakhir Dr. Giri Pradana. Nanti akan ada diskusi dan tanya jawab sekitar 30 menit kurang lebih dipandu Dr. Adin, dan nanti terakhir penutupan dan penyampaian. Oke, saya langsung monggo Dr. Adin, saya berikan kepada Dr. Adin untuk memandu acara. Ya, terima kasih Dokter Kemal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir, juga kemudian panitia yang membuat acara ini terselenggara, juga para narasumber yang sore hari ini diharapkan bisa share mengenai kiat, kemudian how to survive pendidikan selama pendidikan di PPDS 1. Jadi karena memang untuk yang seri ini kebetulan semuanya ini PPDS-nya adalah yang tidak sampai saat ini belum tersedia di FKKOK MKUGM. Jadi mungkin beda itu pasti suasananya dengan yang misalnya pasti butuh adaptasi karena pasti lingkungan baru. Kita juga dosen-dosennya tidak kenal mungkin dari S1-nya. Jadi mungkin itu nanti diharapkan bisa memotivasi untuk adik-adik kita ini bisa meniru juga nanti untuk kedepannya mungkin suatu saat juga menginspirasi supaya juga di FKK MKUGM ini bisa terselenggara juga program PPDS satunya yang belum terselenggara di kita. Oke, jadi kalau mungkin saya untuk tadi dimintain motivasi, mungkin ini santai aja kan suasananya. Jadi motivasi karena memang untuk kedokteran ini butuh we have to be fully motivated all the time karena memang pendidikannya lama ya. Di bagian-bagian lain atau di teman-teman lain mungkin 6 tahun sudah jadi sementara kita mungkin lama butuh untuk menjadi seorang PPDS 1 tuh mungkin butuh waktu dari awal kuliah sampai itu mungkin kalau cepat ya 10 tahun mungkin atau 10 sampai mungkin 12 atau 15 tergantung dari karir kita kan. Apakah langsung apa ada kerja dulu. Jadi untuk menjadi seorang dokter spesialis saja mungkin butuh waktu 10 sampai
15 tahun. Nah, itu mungkin membutuhkan motivasi, apalagi nanti kalau sekarang melanjutkan ke PPDS 2, mungkin juga butuh waktu kurang lebih 5 semester, 2,5 tahun. Nanti juga kalau mungkin berminat untuk ke S3 masih membutuhkan 4 tahun lagi kurang lebih. Jadi mungkin motivasi utama. Jadi kalau saya sih mungkin sekedar sharing ya, mungkin awalnya apa sih kita setting our goal gitu. Jadi setting kita tuh apa targetnya, kemudian kapan mencapainya. Ya itu yang harus ibaratnya kita ingat-ingat terus supaya kita termotivasi selalu gitu. Deadline-nya kapan? Ya, kemudian untuk tugas-tugas dan macam-macam. Juga mungkin kalau motivasi yang utama ya kita bertanya terus kepada kita pengen jadi kita memang ingin jadi dokter. Saya kira yang ikut di sini semua pasti karena keinginan sendiri ya, bukan dari keinginan dari orang tua kan. Itu yang akan sangat challenging bagi kita. Kemudian juga kalau kadang memang capek ya, residensi capek, tidur kurang. Tapi apa ya, kita find our best moment lah. Apa sih yang membuat kita pengen mendalami program spesialisasi ini? Apa sih karena mungkin kalau saya dulu waktu masih ngambil PPDS 1 opsin ya, saya itu ya mungkin kebahagiaannya itu kalau ke rumah sakit habis nolong atau partus atau persalinan secara sesar, terus nanti ketemu ibu dan bapaknya setelah itu bilang terima kasih dok sudah ditolong. Mungkin itu yang membuat kita termotivasi juga. Kemudian nanti kalau ngambil konsultan nanti akan timbul motivasi lagi apa yang kita selalu we have to motivate ourselves gitu. Ya, mungkin itu juga mungkin nanti karena perjalanan untuk menjadi spesialis mau apa atau malah nanti jadi subspesialis lama butuh waktu yang lama sekali. Mungkin nanti yang diharapkan nanti tipsnya juga karena tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan dana juga nanti pasti akan ada hambatan juga. Mungkin kalau dari yang pembicara ini itu mungkin tipsnya beradaptasi juga ke bagaimana Anda yang mungkin dari dulunya di S1-nya, dokternya di UGM untuk mengambil program spesialisasi di luar UGM. Jadi mungkin itu sekedar pengantar dan motivasi ya. Jadi mungkin sekarang kita bisa langsung aja ke pembicara pertama ya. Pembicara pertama Dr. Caleb ya. Saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Dr. Caleb Leonardo Halim. Dr. Caleb Leonardo Halim ini lahir di Jakarta, 14 Agustus 88. Kemudian beliau dari SD, SMP, SMA di SMA Kristen Karunia, lulus pada 2006, kemudian melanjutkan dokter umum di Fakultas Kedokteran UGM, lulus pada tahun 2012. Kemudian saat ini menjadi residen di Sport Medicine di FKUI. Beliau ini semester 5. Ya, kemudian mempunyai moto pada Advancing the Nation through a Healthy and Fit Society. Mungkin sekedar pengantar singkat dari saya. Waktu dan tepat untuk Dr. Caleb saya sediakan. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Adin. Saya share screen dulu. Apakah sudah muncul? Belum, Dok. Oke, sekarang sudah ya? Ya, sudah muncul, Dr. Caleb. Ya, baik. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama kepada Ketua Alumni FKK
MK UGM setelah mengundang saya melalui Dr. Kemala yang sudah menghubungi saya ya. Terima kasih sudah supaya saya bisa berbagi pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Dr. Adin sudah memberikan motivasinya ya barusan ya untuk kita semua, dan ternyata apa yang disampaikan Dr. Adin ini mirip sekali dengan yang akan saya sampaikan pada awal. Jadi sudah hampir mencakup gitu ya, luar biasa sekali memang. Itu kita satu pemikiran dok. Jadi memang motivasi itu penting sekali ya bagi kita ya para dokter ini, nggak hanya para dokter, bagi seluruh profesi yang ada di dunia ini juga penting sekali ya motivasi. Oke, baik, saya mulai aja. Jadi saya memilih judul yang ini, memilih jenjang studi PPDS kedokteran olahraga ya. Ya, ini tentang saya, tadi sudah disampaikan sedikit. Nama saya Caleb Leonardo Halim, biasa dipanggilnya Caleb. Saya angkatan 2006 di UGM. Kemudian saat ini 2018, 2 tahun yang lalu, saya masuk residensi di Ilmu Kedokteran Olahraga FKUI. Ini adalah moto saya, seperti yang tadi sudah dibacakan. Memajukan bangsa melalui masyarakat yang sehat dan bugar. Ya, pertama, kenapa sih kedokteran olahraga ini yang mungkin banyak dari kita juga bertanya-tanya, orang bertanya kepada saya, teman-teman saya juga bertanya kepada saya, kenapa kamu mau memilih kedokteran olahraga sih, spesialis ini, kenapa nggak spesialis yang lain gitu ya, mungkin ya sudah lebih terkenal ya, kenapa kedokteran olahraga? Nah, sebelum saya menjawab kenapa kedokteran olahraga ini, pertama-tama yang harus kita jawab sebenarnya adalah kenapa sih kita melakukan sesuatu dalam hidup ini? Ini yang paling penting. Kenapa kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harusnya sebenarnya kita menjawab dulu gitu dalam hati kita. Kenapa kita mengambil jurusan? Kenapa kita mau menyelesaikan? Nanti kita membayangkan diri kita akan seperti apa? Apa yang kita sukai dalam hidup ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang esensi sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang seharusnya setiap kita mampu menjawabnya sebagai dokter ya. Karena hidup ini adalah, saya percaya, dimulai dari passion ya. Dari hasrat, dari keinginan yang begitu menggebu-gebu. Maka dari itu, kenapa kedokteran olahraga? Maka tentunya kalau jawabannya singkatnya ialah karena ini adalah passion saya. Apa sih sebenarnya passion ya? Walaupun mungkin sering sekali kita mendengar kata ini passion itu passion saya, itu bukan passion saya. Passion itu apa sih sebenarnya? Passion itu seolah-olah seperti ini. Ini hal yang kamu pikirkan setiap hari, setiap saat, yang ketika kamu berbicara mengenai hal itu, berpikir tentang hal itu, mati-matian tentang hal itu, tidak membuat kamu bosan. Itu membuat kamu semakin menggebu-gebu. Itu passion. Nah, itu passion ini harus teman-teman semua cari di dalam hidup ini. Passionnya apa sih? Baru bisa nanti kita memilih spesialisasi yang tepat mungkin bagi setiap kita, gitu ya. Nah, ini salah satu penulis dari screenwriter terkenal sekali, Ray Bradbury, zaman dahulu. Ini quotes-nya sudah kita kenal, kita tahu sekali, love what you do and do what you love, don't listen to anyone else who tells you not to do it. You do what you want, what you love, imagination should be the center of your life. Jadi, ya, kalian lakukan apa yang kalian suka, dan tentunya ketika kalian melakukan hal itu, kalian harus menyukainya. Ya, ini penting sekali, gitu ya. Jadi, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Oke, jadi pertanyaan berikutnya malah, kenapa ya mendaftar di FKUI? Kenapa nggak di yang lain? Nah, ini juga simpel. Karena saat ini pendidikan ilmu kedokteran olahraga baru ada di FKUI. Ya, semoga di masa yang mendatang ada di FK-FK yang lain ya. Jadi, teman-teman sejawat semua yang mau mendaftar, mungkin tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, dari ujung timur gitu, bisa di fakultasnya yang dekat-dekat sana, di UGM, di UNAIR, seperti itu ya. Kita harapkan di masa-masa yang mendatang sudah buka. Tapi saat ini masih baru ada di FKUI saja. Nah, sebenarnya terus habis itu bagaimana sih persiapan masuknya? Sebenarnya persiapan masuknya sederhana, hampir sama dengan prodi-prodi lain, fakultas-fakultas lainnya tentunya tes-tes seperti ini, tes potensi akademik. Ya, jadi tentunya pertama awal-awal sekali akan ada tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini tentunya setiap universitas akan berbeda. Mungkin UI lakukan TPA-nya, susunan di dalamnya, komponennya akan berbeda dengan UGM, dengan UNAIR, dengan UNPAD, itu akan berbeda, gitu ya. Tapi kalau yang di UI, waktu itu saya TPA-nya isinya
ya kayak matematika dasar, matematika yang yang pelajaran-pelajaran waktu kita sekolah dulu seperti itu ya. Terus ada tes logika dalamnya, tes bahasa Inggris seperti itu. Sebenarnya simple, tapi karena mungkin kita udah lama lupa ya nggak melakukan hal itu ya setiap hari berurusan dengan pasien, kita udah nggak hitung-menghitung seperti itu, udah agak lupa, dan waktunya juga cepat. Mungkin di sini kendalanya, tantangannya, sehingga bagi teman-teman yang ketika ingin mau masuk ke spesialis, mau mendaftar, terus tes TPA ini mungkin butuh latihan dulu gitu, baik latihan sendiri ataupun ada bimbingannya seperti itu ya. Nah, kedua ada tes psikiatri. Tes psikiatri ini standar, jadi ada MMPI, ada interview sama psikolog seperti itu ya. Baru kemudian kedua tes ini kalau lolos baru dipanggil ke prodi masing-masing. Itu paling tidak di kedokteran olahraga sih beberapa tahun terakhir harus lewatin dulu tes-tes awalnya dulu. Kalau sudah lulus, baru dipanggil. Jadi kalau udah nggak lulus nih di awal, maka sudah tidak dipanggil di tes wawancara di prodi seperti itu. Karena kebijakan dari peraturan dari UI-nya harus lolos dulu TPA dan tes psikiatrinya seperti itu. Tapi mungkin di universitas lain akan berbeda ya aturannya ya. Oke. Nah, kedokteran olahraga. Mungkin teman-teman masih agak tidak familiar dengan ini spesialis apa ya, kedokteran olahraga ya. Mungkin baru pernah dengar, mungkin bahkan tidak pernah dengar tentang kedokteran olahraga ya, walaupun mungkin kalau di luar sudah cukup familiar ya, sports medicine gitu. Baik, jadi saya akan jelaskan dulu tentang kedokteran olahraga dan cakupannya apa sih ini kedokteran olahraga. Nah, yang pertama, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah medicine for sports and exercise. Jadi dengan keilmuan kita, dengan keilmuan medis kita, keilmuan dokter kita gunakan untuk sports dan exercise. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan cedera. Gitu. Jadi seseorang yang berolahraga, atlet misalnya, atau kita yang berolahraga sehari-hari, misalnya lari, bersepeda, seperti itu, kan ada kemungkinan cedera. Nah, dengan adanya cedera ini, kami melakukan pemberian latihan spesifik supaya pada tahap-tahap tertentu dalam rehabilitasinya bisa pulih. Nggak hanya pulih, tetapi kalau bisa tentunya kita mengharapkan performanya semakin naik, ya, semakin bagus, semakin meningkat. Nah, maka dari itu masuk di poin kedua, yaitu juga terkait dengan performa. Gimana sih seseorang itu supaya performanya meningkat, pelatihannya seperti apa sih, gitu ya. Latihannya seperti apa, makannya harus seperti apa, itu juga akan mempengaruhi gitu. Misalnya baru yang sering sekali yang sehari-hari mungkin ditanyakan, Dok, gimana sih saya mau ikut lomba nih, lari 10K atau maraton, ya paling sering gitu ya. Latihannya harus seperti apa nih, saya makannya harus seperti apa, kan nggak bisa cuman latihan asal-asalan gitu, terus tiba-tiba lari dan pace-nya bagus, mungkin nggak malah bisa collapse seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membutuhkan kedokteran olahraga untuk memberikan perannya. Yang kedua adalah sports and exercise as medicine. Jadi kalau yang pertama itu medicine for sports and exercise, yang kedua itu sports and exercise as medicine. Ya dibalik-balik aja seperti itu. Nah, tapi yang kedua ini penting sekali juga daripada yang nggak hanya yang pertama, tapi yang kedua ini juga penting. Jadi yang terkait dengan penyakit-penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik. Kita tahu belakangan ini tuh banyak orang yang semakin mager ya istilahnya ya, nggak mau gerak, males gerak. Jadi udah duduk, udah enak gitu ya, aduh udah capek seharian di rumah sakit terus, udahlah pulang duduk santai-santai gitu ya, atau gaya hidup sedenter bisa jadi. Apalagi kalau kita lihat tren makan kita mulai lebih enak ya, memesan pesanan lewat online, kita udah nggak perlu jauh-jauh susah-susah berjalan ke sana kemari, kita semakin santai duduk-duduk saja. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tanpa kita sadari bisa menyebabkan penyakit, misalnya penyakit obesitas ya, beban yang berat badan yang berlebih seperti itu, yang nanti ujung-ujungnya bisa diabetes, hipertensi, hal-hal seperti itu. Yang padahal kalau kita pikirkan sebenarnya, kalau lebih aktif aja atau jadinya melakukan olahraga aja, sebenarnya hal-hal itu dapat kita cegah seperti itu ya. Lalu yang kedua, sebenarnya penyakit tidak menular, non-communicable disease ya, misalnya kayak penyakit osteoporosis seperti itu ya, atau penyakit misalnya sindroma metabolik, penyakit jantung seperti itu. Bahkan penyakit-penyakit kanker pun CA itu dengan terapinya salah satunya dengan olahraga gitu ya, olahraga tertentu tentunya itu juga bisa memberikan efek yang baik, efek yang positif. Gitu.
Ya, jadi ini adalah gambarannya. Jadi kami tidak hanya melulu mungkin yang dianggapan masyarakat selama ini, jadi dokter olahraga itu dokter atlet ya. Iya, itu sebagian aja sih ya. Jadi ya bisa untuk atlet ya. Atlet ini banyak juga cabang olahraganya. Kita tahu di Olimpik cabang olahraganya ada puluhan. Jadi banyak sekali. Tapi nggak hanya Olimpik aja, nggak hanya atlet aja, tapi orang-orang biasa mungkin yang bersepeda kah, yang nge-gym doang kah, yang hanya lari-lari aja, yang yoga, yang kalistenik atau apapun itu semua kami juga mencakup. Jadi menghindari orang-orang ini dari cedera atau mengobati cederanya dan juga meningkatkan performa mereka. Yang berikutnya ini juga ya agak sedikit pusing ya, banyak ya, tapi sebenarnya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik di kedokteran olahraga dan juga tertarik juga dengan penyakit-penyakit tertentu lainnya, misalnya teman-teman tertarik dengan olahraga dan tertarik dengan diabetes. Sebenarnya di kedokteran olahraga ini juga bisa ada hubungannya gitu ya. Karena diabetes dan olahraga ini erat juga hubungannya. Kita bisa bersama-sama dengan teman sejawat kita dari IPD untuk merawat pasien ini, gitu, untuk memberikan hasil yang lebih baik. Atau teman-teman dari psikiatri juga bisa, ternyata banyak bukti-bukti ilmiah yang depresi, mood, gangguan anxiety, kecemasan ini dapat dikurangi dengan kita berolahraga seperti itu. Jadi sangat luas ternyata, nggak cuma sekedar olahraga aja, tapi ternyata bisa kita hubung-hubungkan dengan banyak penyakit lainnya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, wah iya ya, jadi lebih terbuka ya gambarannya, olahraga ini nggak hanya melulu olahraga, jadi penyakit-penyakit lain juga bisa masuk di dalamnya, seperti itu, bisa berperan dari olahraganya. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan studi PPDS-nya IKO Ilmu Kedokteran Olahraga ya? Sebenarnya ada 7 semester. Ini saya pakai R aja. Kalau di UI sih nggak pakai R ya semester. Cuman supaya lebih familiar ya, dari kita semua pakainya R ya. R1, R2, R3, seperti itu ya. Ini adalah materi-materi secara garis besarnya aja sih ya. Nggak semuanya saya sebutkan seperti itu. Jadi ada secara garis besarnya, dan tentunya pas terakhir di R7 atau semester yang terakhir, semester 7 ini tentunya harus selesai tesis juga ya, baru lulus. Nah, tesis sebenarnya di kami sudah bisa mulai dari semester 4, semester 5, jadi proposal penelitiannya seperti itu. Kemudian jalankan penelitiannya di semester 6, semester 7, dan segera maju, dan untuk ujian sidang tesis. Jadi relatif PPDS IKO ini 3,5 tahun ya, jadi relatif singkat dibandingkan mungkin prodi yang lainnya. Nah, peluang kerjanya bagaimana? Gitu. Jadi ini mungkin yang kita tunggu-tunggu, peluang kerjanya seperti apa sih? Nantinya udah lulus spesialis kedokteran olahraga ini, kerjanya di mana sih? Dengar aja jarang, dengar aja belum pernah, gitu. Kerjanya lagi di mana ya? Nah, seperti itu. Nah, kerjanya sebenarnya ada banyak nih Pak. Saya bagi menjadi 3 aja ini. 3 tentunya kalau paling kiri, teman-teman sudah bisa langsung paham, nangkep, oh ya di klub olahraga iyalah dokter atlet lah ya, seperti itu. Ini juga bisa sebenarnya. Dan pilihannya juga banyak sekali gitu ya. Teman-teman suka di mana klub olahraganya? Teman-teman suka basket, teman-teman suka bola gitu ya, martial arts, bisa pilih sendiri. Di kota mana ya, tergantung teman-teman nanti tinggalnya di kota mana. Jadi banyak sekali gitu ya. Kalau klub olahraga udah banyak lah ya, saya tidak perlu panjang lebar. Nah, di rumah sakit dan klinik tentunya juga ya banyak juga. Jadi walaupun belum sebanyak jurusan-jurusan lain itu, tapi sudah mulai banyak di rumah sakit yang ada SPKO-nya gitu. Apalagi di Jakarta ya. Kalau di Jogja juga ada di klinik Jogja Sports Clinic. Kebetulan itu adalah yang memilikinya adalah Dr. Ikhwan. Dr. Ikhwan beliau adalah alumni UGM juga, FK UGM tahun 2002 beliau. Saat ini beliau sedang mengambil doktoralnya di Belanda gitu ya. Jadi ada juga ternyata di Jogja juga ada. Seperti itu, klinik. Klinik juga bisa, kita bisa buka klinik sendiri juga bisa, gabung dengan klinik yang lain juga bisa, sports klinik seperti itu juga bisa ya. Yang ketiga adalah struktural. Nah, struktural ini apa? Struktural jadi bagi teman-teman yang mungkin senang ngajar ya, jadi pengajar. Nah, saya yakin pasti ada di antara kita yang demen ngajar nih, dari kuliah juga udah terlihat ya, demen ngajarin temennya gitu ya, demen berbagi lah intinya. Mengajar tuh berbagi, demen berbagi. Nah, ini juga bisa sebenarnya jadi dosen ya, atau jadi peneliti. Kita butuh sekali peneliti ya, di Indonesia tuh kurang sekali penelitian. Nggak hanya di kedokteran olahraga, tapi di seluruh bidang tuh kurang sekali. Entah kenapa
kurang suka ya, lebih suka praktek mungkin ya. Nah, jadi dari dosen ataupun peneliti, tapi juga bisa secara struktural masuk di pemerintahan, misalnya sebagai di timnya di Kemenkes, di Kemenpora, itu juga bisa. Jadi bersama-sama dengan sejawat lainnya, dengan keilmuan bidang lainnya, kita menyusun program untuk masyarakat Indonesia. Misalnya sudah ada adalah Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat itu udah ada gitu. Jadi kalau nanti kita bersama-sama dengan sejawat-sejawat lainnya, kita tentu bisa membuat kebijakan yang lebih baik ya untuk Indonesia. Seperti itu. Jadi peluangnya sebenarnya besar sekali, peluang kerjanya banyak sekali, tergantung lagi-lagi passion kita di mana. Itu yang paling penting. Passion kita di mana, baru kita cari. Gitu ya. Nah, karir sendiri sebenarnya yaitu kembali lagi tentukan arah penjuruan Anda ingin kemana, teman-teman. Kemudian coba pikirkan, cari di bagian itu sudah ada belum ya senior yang bekerja, misalnya suka di klub bola yang paling sering. Banyak kan rekan-rekan saya tuh senang banget ya bola ya, sebagian besar dari cowok-cowok yang suka bola seperti itu. Walaupun saya sendiri kurang suka sih bola ya, banyak yang suka bola misalnya, oh saya mau jadi tim dokter tim klub bola di mana seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa cari gitu seniornya sudah ada belum di sana, tanya seperti apa. Itu adalah sebenarnya hal yang paling simpel ya, sederhana, yang dimanapun juga kita kalau ada kenalan gitu, ada senior, ada kenalan, itu akan mempermudah ya untuk kita bisa masuk ke sana, bisa tanya-tanya seperti apa. Tapi paling penting nomor satu ini, tentukan arah keinginan Anda, penjuruan Anda. Nah, tantangannya apa sih sebenarnya kalau di ilmu kedokteran olahraga ini? Sebenarnya tantangannya area yang harus di-cover terlalu banyak, terlalu luas gitu ya, terlalu luas. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, cabang olahraganya aja udah puluhan seperti itu, banyak sekali. Setiap cabang olahraga itu spesifik, unik masing-masing seperti itu. Sedangkan ya kita ketika lulus gitu ya, dituntut, orang mungkin akan menuntut ya kan udah lulus ya, udah spesialis, mestinya bisa dong cabang olahraga ini. Wah, itu berat juga gitu ya. Karena masing-masing memiliki keunikan masing-masing seperti itu. Jadi area cover harus terlalu luas. Dan nomor 2 ini saya rasa sih bagian besar kita juga alami ya. Jadi apa yang kita pelajari di dunia pendidikan, di akademis, ini ketika bertemu di lapangan itu susah. Kita harus pintar-pintar mencari jembatan ya antara apa yang kita pelajari secara teori dengan aplikasi praktisnya itu seringkali tuh kok jauh banget seperti itu ya. Nah, ini tantangan juga sebenarnya. Yang ketiga, nah ini seperti yang sering banyak kali tadi saya sampaikan ya, spesialis kedokteran olahraga mungkin masih belum terlalu dikenal di masyarakat Indonesia gitu. Masih belum tahu ada ya spesialis itu gitu. Itu spesialis apaan sih? Kerjanya ngapain sih? Jadi masih belum terlalu dikenal. Ini tantangan sendiri sebenarnya. Bagi saya ini adalah tantangan ya. Bagi rekan-rekan saya di PPDS juga ya hal ini menjadi tantangan sebenarnya. Yang berikutnya adalah, nah karena kami bergerak di di ranah untuk membuat masyarakat menjadi hidupnya lebih sehat, lebih bugar. Namun sedihnya kesadaran dan kemauan masyarakat itu masih kurang, gitu ya, masih kurang. Sehingga ya ini jadi bagian kerjaannya kami juga untuk bagaimana bisa memunculkan kesadaran, mendorong kemauan masyarakat untuk terus hidup sehat, gitu ya, dan bugar. Nah, maka dari itu saya buat coba strateginya saya buat itu nggak susah-susah, simple sebenarnya ya. Kita semua udah tahu. Tentunya kalau luas kita nggak bisa cover semua, itu nggak mungkin. Kita bukan manusia dewa seperti itu bisa semuanya, enggak. Kita harus tentukan. Makanya ada spesialis, ada subspesialis seperti itu ya, karena memang keilmuan dokter ini luas sekali. Jadi kita harus memilih ke arah mana kita akan menetapkan penjurusan kita seperti itu. Nah, kalau pendidikan tidak sepenuhnya dengan kenyataan di lapangan, maka dari itu, teman-teman, apa yang kita pelajari secara teori, secara akademis, itu harus sesering mungkin kita praktekkan ilmunya di lapangan. Sesering mungkin. Supaya kita semakin ya bisa menemukan jembatannya ya. Kita menemukan jembatannya ketika di praktek seperti apa sih? Oh, di teori, di textbook, di waktu kuliah mungkin seperti ini. Tapi di lapangan seperti yang B, satu di A gitu. Tapi bagaimana menghubungkan antara A dan B supaya tetap ya kita nggak menyalahi aturan. Nah, itu tantangan tersendiri ya. Itu membutuhkan kreativitas kita juga. Yang berikutnya, spesialis kedokteran olahraga ini belum terlalu dikenal. Tapi saya melihat ini adalah peluang besar. Tidak dipungkiri ya, jujur tidak dipungkiri bahwa
teman sejawat itu tanda kutip ya, tanda kutip nih ya, tanda kutip itu adalah sebenarnya saingan ya. Tidak bisa dipungkiri juga ketika dalam satu wadah yang kecil, satu kota gitu, ada banyak spesialis yang sama, mungkin akan saing-saingan gitu ya, secara tidak langsung, walaupun ya sesama teman sendiri juga itu ternyata, tapi saingan juga mungkin. Nah, itu dokter olahraga karena belum terlalu banyak lulusnya, yang lulusannya, maka dari itu sebenarnya ada peluang besar. Jadi areanya masih sangat terbuka gitu, nggak usah gesekan sana, gesekan sini, jadi masih bisa berkarya sesuai dengan passion masing-masing. Dari itu sebenarnya dokter tuh dituntut loh sebenarnya sebagai marketer, dalam arti kita mampu mempromosikan profesi kita, keilmuan kita kepada masyarakat, supaya masyarakat tuh paham betul, masyarakat tuh oh iya ya saya butuh dokter ya, nggak hanya waktu saya sakit, tapi bagaimana ya saya bisa mengikuti anjurannya dokter ini supaya saya tetap sehat, seperti itu. Nah, yang terakhir ini kesadaran dan kemauan masyarakat hidup masih rendah. Nah, maka dari itu salah satu tugas dokter saya percaya itu bukan hanya kuratif ya, menyembuhkan itu memang iya, tetapi ketika kita berbicara nantinya kita ke depan adalah future doctor, saya percaya nggak hanya kuratif, tapi promosi dan edukasi itu penting sekali untuk kita setiap hari lakukan gitu. Mungkin karena banyak pasien datang ya udah kita sembuhkan kurasi, lupa promosi dan edukasi. Promosi dan edukasi ini juga tidak kalah sulitnya ya. Lelah juga ketika kita berbicara kepada pasien tuh seringkali capek juga ya, apalagi nggak didengar pasien, kadang banyak yang ngeyel, itu capek juga, tapi ya itu tantangan kita sebenarnya. Nah, ini saya mau sharing sedikit mengenai ada satu event olahraga waktu itu di tahun lalu, Borobudur Marathon, jadi 2019 sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Jadi saya dengan tim jaga, jadi ini adalah peserta maraton ya, sudah mau finish ya, yang wanita ini, satu mbak ini masih cukup muda, nggak terlalu tua, sudah mau finish, tapi ya nggak lama kemudian mulai lelah rasanya. Sepertinya kalau orang biasa melihat kayaknya ini lelah biasa ya, kayak ya udahlah, ayo masih bisa. Nah, ini dokternya bersama tim dikit lagi finish, dikit lagi kalau kita lihat, aduh sayang, tapi ternyata memang nggak kuat. Dan ya sebagai dokter olahraga ya kita harus memutuskan ya, kita harus menghentikan daripada nanti lewat ya, pasien ini jadi lewat, bukan lewat finish tapi lewat dari dunia gitu. Kalau kita lihat ini, nah ini ya dari sini ya, nah paling berapa meter itu, 20 meter paling ya, udah selesai jadi finish. Tapi ya nggak bisa ya, dia jadi harus dirawat di tenda medis. Tapi untungnya karena ambil tindakan tepat, sehari setelahnya dirawat dan ya sudah pulih, sudah tersenyum. Dan itu bagi saya melihat ini dengan tim ya, itu kebahagiaan tersendiri loh ya. Seperti yang tadi Dokter Adin sampaikan, kalau kita lihat pasien sembuh, pasien pulih gitu, itu jadi kesukaan tersendiri, menjadi motivasi tersendiri gitu ya. Akhir kata ini dari saya untuk teman-teman semua. Itu pertama paling penting adalah temukan passion Anda sekarang juga. Kemudian lihat semua prodi spesialis yang sesuai dengan passion Anda. Cari-cari, tanya-tanya teman-teman yang lain, senior-senior, lihat semuanya. Mungkin ada spesialis 1, 2, 3, ada 3 mungkin yang Anda sukai, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nanti sharing dengan waktu, jangan buru-buru, sharing dengan waktu, Anda coba lihat plus minusnya, kira-kira yang mana lebih sesuai dengan Anda. Nah, yang berikutnya, sekali Anda memilih, jangan menyesal, jangan dengarkan apa kata orang gitu ya, karena hari gini tuh banyak sekali ya apa kata orang ya, netizen itu luar biasa sekali, netizen Indonesia bervariasi sekali, teman-teman kita sendiri pun juga bervariasi sendiri, jadi jangan terlalu mendengarkan juga gitu, karena kita akan stres ya. Jadi akhir kata, ini adalah pilihan Anda, ini adalah hidup Anda gitu. Jadi saya berharap spesialis apapun juga yang nantinya teman-teman ambil itu dapat bermanfaat bagi masyarakat kita agar tetap sehat dan bugar. Nah, ini mungkin teman-teman kadang takut ya, kadang ragu gitu ya, mengambil keputusan, mengambil spesialis apa. Ini Nelson Mandela, beliau sangat baik sekali mengucapkan bahwa keberanian itu bukan berarti tanpa rasa takut ya, tetapi kita mampu mengalahkan rasa takut itu. Jadi ketika kita akhirnya nanti mengambil keputusan,
kita berani mengambil keputusan, kita mampu mengalahkannya, ya itulah kita disebut brave man. Oke, thank you, terima kasih. Terima kasih Dr. Caleb untuk penjelasannya yang saya pikir sangat insightful ya. Jadi tadi mengenai passion ya. Jadi passion mungkin pesan-pesan juga untuk adik-adik itu bahwa apa kan kita kadang memilih sesuatu itu berdasarkan apa ya imbalan materi di depan dulu. Tapi kalau saya pikir juga kalau kita kerja secara passion ya dan kita sangat expert itu karena kita memang passionate ya nanti the money will come itself. Mungkin gitu ya Dr. Caleb ya. Ya Betul, jadi betul. Tidak perlu ya apa karena passion itu akan sangat memotivasi Anda untuk belajar dan terus belajar. Oke, mungkin saya Dr. Adin. Ya. Terima kasih Dr. Adin, terima kasih Dr. Caleb buat presentasinya. Bagus sekali. Okay. Dr. Lia. Iya, Silakan Dokter. Iya, dan ini juga tadi menarik ya, salah satu alumni kita yang sudah lulus ya, Dr. Caleb sudah jadi sempat berpraktek untuk kedokteran olahraganya dan bahkan memiliki klinik di Yogyakarta dan berkembang dengan baik sehingga banyak yang suka juga itu hasilnya. Saya pernah merasakan sendiri informasi dari teman-teman tentang spesialis kedokteran olahraga yang kebetulan ada alumni kita yang sudah lulus dan membuka klinik serta bekerja di rumah sakit secara profesional dan banyak melakukan konseling dan lain sebagainya. Dan juga menariknya alumni kita juga melanjutkan sekolahnya di Belanda ya untuk sport medicine ya, Dr. Caleb ya. Betul. Ya, sip. Salah satu bidang spesialisasi yang menarik, yang baru, yang belum pernah banyak orang ada. Itu sesuatu yang perlu dicoba. Terima kasih Dr. Caleb. Monggo dilanjutkan. Sama Dr. Lia. Dokter Awalia. Saya biasa manggilnya Mbak Lia ya, karena sudah seperti kakak sendiri ya. Dok, iya, benar, Adin. Jadi saya sama Dokter Awalia ini dulu saya di waktu Dokter Awalia sedang mengambil S3 di Groningen ya. Saya kebetulan lagi ngambil fellowship di Den Haag, kita juga saling berkunjung. Nah itu mungkin nanti juga kalau kita kadang ngambil di di tempat lain dalam artian ke center lain ya untuk mengambil itu ya mungkin kan ada alumni yang mungkin akan siap selalu membantu. Itu mungkin juga perlu juga itu. Ya, saya kira ya ikatan alumni untuk itu. Persaudaraannya harus diteruskan ya, sehingga kalau jauh dari luar, kalau ada yang kenal kan senang banget ya, Dokter Adin ya. Oke. Sekarang kita ke pembicara kedua ya. Ini dari Dr. Muhammad Ihsan Wahdono. Saya bacakan CV-nya secara singkat. Ya, Dr. Muhammad Ihsan Wahdono ini lahir di Sleman 27 Februari tahun 92. Kemudian untuk SD, SMP, SMA di Jogja semua. Kemudian beliau ini masuk ke FKUGM angkatan 2010, lulus pada tahun 2016. Kemudian sekarang menjadi peserta PPDS 1 bedah plastik rekonstruksi dan estetik di UNER. Ya. Waktu dan tempatnya saya persilakan Dr. Muhammad Ihsan, silakan. Ya, terima kasih Dr. Adin dan seluruh panitia untuk alumni sharing ini. Ini saya izin share screen dulu. Nah, jadi karena di UGM itu sebenarnya belum ada ya untuk pendidikan bedah plastik untuk spesialis 1 di UGM. Jadi kita memang dari koas juga dulu jarang dikenalkan tentang apa sih sebenarnya kerjaannya dokter bedah plastik itu. Nah, jadi saya mau jelasin sedikit nih tentang pekerjaannya dokter bedah plastik itu ngapain aja. Nah, apa sih dokter bedah plastik itu? Nah, jadi dokter bedah plastik itu dia menyandang 2 pekerjaan utama, yaitu yang pertama bedah rekonstruksi dan yang kedua adalah bedah estetik. Di mana bedah rekonstruksi itu adalah dia membuat orang yang cacat menjadi mendekati normal. Sedangkan untuk bedah estetik adalah membuat orang yang sudah normal untuk menjadi lebih baik.
Untuk pada dasarnya cakupannya adalah seperti itu. Cuman memang untuk bedah plastik ini tidak bisa dipisahkan secara organ karena memang dari bedah plastik dia mencakup bedah yang mencakup seluruh dari mulai ujung kaki sampai dengan ujung kepala, terutama untuk soft tissue-nya. Nah, jika memilih nanti teman-teman sekalian ingin memilih bedah plastik, tentunya harus tahu tujuannya nanti setelah mau jadi bedah plastik itu mau ngapain, mau ngambil subspesialis kah, atau mau tetap jadi spesialis satu saja. Nah, nanti tetap harus, karena cakupannya itu luas, kita tentu harus mulai fokus dari saat kita mulai masuk. Ya, walaupun nanti kita tetap saat jenjang sekolah, kita akan menangani semua pasien. Nah, jadi untuk subspesialisnya sendiri di Indonesia ini ada yang pertama yaitu subspesialis tentang kraniomaxilofasial. Ini di mana bedah plastik subspesialis kraniomaxilofasial ini mencakup kelainan pada maksilo dan kranial, terutama pada kelainan kongenital maupun kelainan akibat trauma seperti itu. Dan mungkin untuk yang kasus-kasus tumor mungkin ada beberapa, cuman tidak seluas cakupannya untuk seperti bedah onkologi. Dan yang berikutnya adalah bedah tangan atau hand. Ini mulai baru-baru ini saja, cakupannya belum banyak untuk dari subspesialisnya, memang di Indonesia juga belum banyak. Ini mencakup seluruh tangan dari mulai ujung tangan sampai ke wrist, mulai dari trauma maupun kelainan kongenital. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah bedah microsurgery. Di sini lebih banyak digunakan untuk kasus-kasus rekonstruksi, seperti misalnya kasus rekonstruksi pasca tumor yang membutuhkan yang biasanya defeknya luas dari TS onkologi maupun PCTS of gene. Dengan eksisi yang luas, kita biasanya menutup defeknya atau merekonstruksi. Dan yang selanjutnya adalah burn and wound. Nah, di sini kita juga seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita zaman dulu kita sekolah S1, zaman dulu kita koas, itu taunya kalau bedah plastik itu kerjaannya cuman luka bakar. Ya. Nah, ini memang sebagian besar bedah plastik memang juga menangani luka bakar. Dan selanjutnya adalah bedah estetik. Nah, ini lebih banyak di bidang estetik. Nah, sebelum memutuskan untuk sekolah, biasanya kita memilih universitas dulu, di mana sudah ada banyak sebenarnya untuk universitas yang mengampu pendidikan spesialis bedah plastik. Di mana ada yang pertama Universitas Airlangga, lalu ada Universitas Indonesia, lalu ada Unpad di Bandung, ada Udayana di Bali, dan di Universitas Syah Kuala di Aceh, ini baru buka. Nah, ini untuk persiapan untuk masuk Universitas Airlangga sendiri. Nah, ini dari Universitas Airlangga, kami memiliki 13 staf pengajar yang semuanya sudah konsultan dan terdapat 3 prof di Universitas Airlangga ini. Nah, untuk daya tampungnya, ini kalau dari website itu terakhir untuk daya tampungnya hanya 3 orang. Cuman daya tampung ini biasanya berubah-berubah tergantung dari jumlah pendaftar. Nah, ini untuk persyaratan masuk. Sebenarnya untuk persiapannya standar ya, seperti kita daftar PPDS pada umumnya, seperti yang sudah dijelasin, ada tes TPA, tes TOEFL, dan lain-lain. Nah, yang di sini yang paling berbeda dari bedah-bedah lain, terutama bedah plastik di center lain, yaitu harus memiliki sertifikat Basic Plastic Surgery Skill. Nah, ini tapi yang diselenggarakan dari UNER. Ini biasanya kita menyelenggarakan 2 kali. Nah,
kebanyakan orang-orang sekarang itu kalau mendaftar belum tahu kalau misalnya harus punya sertifikat BSPS ini. Nah, sertifikat BSPS ini yang sering membuat orang itu terlambat daftar biasanya. Nah, ini untuk tahapan seleksinya ini standar saja ya, ujian TPA, ada ujian tahap 1 dan tahap 2. Ujian tahap 1 itu diselenggarakan oleh universitas yang biasanya berisinya TPA, psikotes, dan bahasa Inggris. Kalau ujian tahap 2 atau tes bidang ilmu itu biasanya nanti diselenggarakan oleh bagian. Jadi nanti ada tes tes pengetahuan bidang, dan nanti ada tes MMPI juga untuk seleksinya. Nah, ini untuk jenjang tahapan pendidikan. Tahapan pendidikan di Universitas Airlangga untuk khususnya bedah plastik itu ada 8 semester. Cuman biasanya kita tidak melihat dari semesternya, semester berapa, cuma kita melihat dari tahapan kompetensinya. Yang tahapan yang pertama yaitu adalah MKDU. Di UNER sendiri mungkin berbeda dengan universitas lain, di mana tahapan perkuliahannya dia paling lama, yaitu bisa 1 semester sendiri. Karena di kami hampir semua itu menganut sistem double degree. Jadi nanti saat kita lulus semuanya akan dapat 2 gelar, gelar spesialis dan gelar S2. Itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada disusul dengan tahapan prabedah, atau kalau dari kita bilangnya jaga 1A. Lalu ada tahapan bedah dasar atau jaga 1B. Nah, ini tahapan prabedah dan bedah dasar biasanya kita jadi 1, ini sekitar 1 semester juga. Lalu diselanjutkan oleh tahapan bimbingan. Tahapan bimbingan biasanya diselesaikan antara 1 sampai 2 semester. Nah, setelah itu baru setelah tahapan bimbingan kita harus menyelesaikan proposal tesis kita terlebih dahulu untuk naik ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan mandiri. Nanti dari tahapan mandiri 6 bulan kemudian naik ke tahapan PC, lalu 12 bulan kemudian sudah bisa naik untuk tahapan chief, dan sudah harus menyelesaikan 2 karya ilmiah, yaitu tesis dan karya akhir untuk jenjang double degree-nya. Nah, ini untuk buku-bukunya yang biasanya kita baca, memang ada banyak ya, untuk banyak referensi yang kita baca. Cuman kalau untuk persiapan masuk, saran saya cuma baca 1 buku aja, ini yang Grab and Smith, yang untuk plastic surgery sudah cukup banget untuk kalau mau buat modal masuk ke bedah plastik. Nah, ini untuk seminar yang biasa kita lakuin 2 kali setahun biasanya. Untuk seminar ini, nah ini untuk basic course of plastic surgical skill ini yang biasanya digunakan sebagai syarat masuk dari pendidikan bedah plastik di FK UNER. Sebagai syarat wajibnya. Nah, ini ada sedikit-sedikit tentang foto-foto kegiatan kami di UNER. Ini seperti biasa ya, kalau PPDS pasti ada forum ilmiah, ada morning report, pasti di semua bagian juga ada. Nah, ini saat ini sedang forum ilmiah. Nah, lalu juga ada visite besar. Visite besar, jadi memang kalau di kita itu biasanya habis visite kita sering foto-foto, karena memang biar untuk melepaskan stres lah. Kalau kita ngeliat pasien-pasien terus saja kan kita kadang-kadang bosan, kita buat acara yang buat kita senang, biar kita tetap semangat sekolahnya. Nah, ini contoh untuk visite bedside. Nah, selain itu juga kita punya ekstrakurikuler. Nah, ini kita ada ekstrakurikuler basket sama ada futsal yang sampai sekarang jalan. Sekarang juga ada baru lagi, kayaknya lagi ngetren sepedaan ya di sini. Nah, ini untuk contoh kegiatan kemarin dalam Simposium Major Burn. Ini untuk pelatihan. Kita memang mengadakan pelatihan setahun 2 kali. Dan itu untuk peminatnya memang banyak. Karena memang
dari pelatihan-pelatihan tersebut biasanya soal-soal ujian masuk itu biasanya diambil dari pelatihan-pelatihan ini, 2 pelatihan ini. Jadi dari pelatihan manajemen dan pelatihan PSPS tadi. Ini untuk pelatihan selanjutnya. Nah, selain itu, seperti biasanya kalau namanya kita sekolah, biasanya kita sering ada baksos. Baksos ini kita melakukan baksos di Madura. Ini kita bikin istilahnya mini seminar di salah satu rumah sakit Madura di Bangkalan. Ini yang bertemakan tentang luka bakar dan manajemennya. Nah, kita juga ada acara rutin yaitu halal bihalal dengan biasanya kita datang ke pesantren gitu, terus kita berbagilah bersama mereka. Nah, ini juga kita ada perlombaan yang rutin tiap tahun. Ini perlombaan 17-an dan kebetulan waktu itu kita menang waktu lomba tarik tambang waktu ini. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut sebenarnya bisa langsung diakses ke website ini atau bisa juga ke IG. Mungkin sekian aja dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, lebih bisa ditanyakan langsung biar enak kita ngobrolnya. Kalau misalnya suka dukanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih Dr. Muhammad Ihsan. Terima kasih atas penjelasannya ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai bagaimana cara masuk, kemudian kehidupannya, kemudian prospek kerjanya. Saya kira kalau bedah plastik salah satu yang peminatnya sangat tinggi ya akhir-akhir ini ya. Oke, kemudian sekarang untuk pembicara terakhir, Dr. Geri Pradana, saya bacakan sekilas ya mengenai kurikulum vitae dari beliau. Jadi Dr. Geri Pradana ini lahir di Palangkaraya 22 Agustus 1988, kemudian dari SD sampai SMA-nya di Palangkaraya, masuk ke kedokteran Fakultas FKKMK UGM pada tahun 2006 sampai dengan lulus pada 2012. Kemudian saat ini mulai 2016 mengikuti program PPDS 1 bedah torak, kardiak dan vaskuler di FKUI. Oke, Dr. Geri, silakan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Adin. Selamat sore semuanya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Terima kasih untuk kepada Dr. Caleb dan Dr. Ihsan yang sudah kemudian Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Terima kasih kepada Dr. Caleb dan Dr. Ihsan untuk pemaparannya di depan. Jadi mempermudah saya untuk sharing. Tadi Dr. Caleb sudah menceritakan bagaimana memilih dari passion dan sebagainya, dan kemudian Dr. Ihsan juga menceritakan bagaimana kehidupan PDS secara umum. Baik, kalau di bidang saya, ini kita memilih jenjang karir PPDS bedah torak, kardiak, dan vaskular. Mungkin kalau sekarang sedang booming sekali, kalau menurut saya BTKV ini, karena kita beberapa kali kita punya Instagram yang bisa di-follow, nanti saya kasih Instagramnya, dan kita sering IG live, kemudian kita mempromosikan BTKV sendiri. Sebenarnya secara umum tadi lebih ke nah ini saya tadi sudah dijabarkan sama Dr. Adin, memilih yang mana sih gitu. Banyak banyak program studi yang menawarkan karir maupun program yang sungguh luar biasa menarik. Tapi bagaimana kita memilih? Kalau dari saya sendiri, saya setelah lulus saya akan internship dan saya bekerja di Rumah Sakit Doris Silvanus di Palangkaraya di tahun 2013 sampai 2016 sebelum saya kemudian ke PPDS BTKV. Di sana saya memegang, saya jaga di IGD, kemudian saya juga asisten di bagian paru dan ICU di jantung. Di sana saya banyak terpapar mengenai kasus-kasus paru, jantung, dan kasus gawat daratan.
Di sini yang menjadi concern saya awalnya mungkin ada banyak dari kita mungkin tertarik dari satu bidang dan bidang lain. Dari saya sendiri, sebenarnya BTKV itu saya sejak koas itu tidak terpapar terlalu banyak. Kalau di UGM memang ada spesialis BTKV, tapi lebih banyak ke bagian torak. Sedangkan untuk ke bagian kardiak dan vaskular, saat itu sayang sekali kalau dari segi koasnya saya tidak terlalu banyak terpapar. Jadi setelah lulus pun, setelah saya bekerja di daerah, saya tidak terlalu banyak terpapar tentang BTKV. Cuman kemudian dibukakan sama spesialis tempat saya bekerja, bahwa ada program seperti ini di mana kamu bisa untuk membantu dan kemudian nanti di daerah mengembangkan bidang ini. Beberapa pertanyaan yang harus disadari sebenarnya, apa yang saya sukai, apa nilai yang saya kejar, apa yang memotivasi dan yang selalu membuat penasaran, keahlian yang dipunyai, dan apa yang ingin dikembangkan. Kalau dari saya sharing bahwa waktu itu saya sangat tertarik dengan hemodinamik sebenarnya, karena bagaimana melihat sesuatu yang detail, perubahan-perubahan perjalanan penyakit, dan kemudian melakukan intervensi di saat yang tepat supaya tidak terjadi perburukan. Nah, itu yang menjadi concern saya pertama. Makanya saya di paru dan di jantung, dan juga di IGD. Kemudian sedikit cerita, mungkin saya awalnya tertarik ke anestesi karena terkait dengan hemodinamik ya. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, karena memang spesialis anestesi di kota saya itu sudah cukup banyak, ada 4. Jadi untuk peluang kemudian kalau kembali ke Palangkaraya dengan spesialis anestesi, kayaknya agak sulit karena peluang kerjanya mungkin cukup sedikit. Karena itu juga di kota kecil sebenarnya. Makanya yang kemudian yang harus kita sadari adalah membuat rencana masa depan. Bagaimana tempat kerja yang nanti akan rekan-rekan sekalian tuju, bagaimana tim di sana, mereka perlunya apa, kemudian pengembangan apa yang nanti kalian akan tawarkan, kemudian sumber daya yang kalian sekarang punyai, dan tempat yang kalian punyai apa. Makanya saya memutuskan kemudian untuk memilih BTKV karena memang saya yang nantinya pertama di sana untuk kemudian menjadi BTKV, dan saya pikir saya bisa lebih banyak membantu masyarakat di sana di bidang saya nanti. Karena memang untuk paparan dari BTKV ini sendiri jarang di sana dan bisa membantu. Sebenarnya yang paling gampang untuk menentukan sebenarnya idealnya karir sweet spot. Karir sweet spot, di mana sih yang ingin adik-adik atau rekan-rekan sekalian tuju kan sebenarnya sesuai dengan bakat, sesuai dengan ketertarikan, dan kemudian value-nya juga didapatkan. Itu adalah career sweet spot-nya. Dan kemudian untuk menentukan ini sebenarnya apakah ada dengan begitu saja? Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena bakat sendiri itu perlu dikembangkan. Perlu kalian sadari dan dikembangkan. Interest itu adalah kalian perlu terpapar dengan itu. Supaya kalian kemudian menjadi penasaran, dan rasa penasaran itu kemudian menjadi interest. Kemudian value. Value itu sendiri adalah bagaimana kalian kemudian berusaha, kemudian mengembangkan diri dalam bidang yang kalian nanti mau, kemudian bisa membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa, valuable gitu. Mengembangkan misalnya di daerah bisa operasi jantung kalau di bidang BTKV, di daerah kita bisa menyediakan pelayanan operasi torak dan tidak perlu kemudian kita kirimkan ke kota-kota besar di Jakarta, Bandung, Jogja, kemudian bisa membantu untuk masyarakat di tempat kalian nanti kerja. Kenapa saya dari tadi mengatakan itu? Mungkin banyak yang kemudian mengetahui gambar ini. Ini adalah gambar legenda. Dari zaman dulu, saya nggak tahu ya, ini pada teman-teman di sini pada tahu gambar ini. Ini adalah tim Medical Dragon. Dari zaman dulu, SMA gitu, baca komik. Ini adalah komik legenda yang kemudian pertama kali memaparkan tentang BTKV gitu. Wah, keren banget ya. Tapi di sini kita tahu bahwa bagi yang baca komiknya, itu tahu bahwa BTKV itu tidak berdiri sendiri, bahwa dia ada bedah torak, bedah kardiak, dan bedah vaskular. Dan masing-masing bedah torak, kardiak, dan vaskular itu mempunyai tim.
tidak bisa untuk bekerja sendiri. Bagi bidang toraks, misalnya kalian operasi paru, kalian mengangkat paru, kemudian perawatan di ICU-nya harus tahu bagaimana setting ventilator, bagaimana hemodinamik yang akan terjadi setelah kehilangan satu paru, seperti itu. Bagaimana bedah kardiak, bagaimana setelah operasi, apa gejolak hemodinamik yang mungkin terjadi setelah operasi penggantian katup, operasi bypass koroner, apa yang akan terjadi, bagaimana menanganinya. Kemudian bedah vaskular untuk akses-akses hemodialisa, pasien-pasien dengan akut limb ischemic. Bagaimana perubahan hemodinamik yang terjadi setelah kalian intervensi, itu kan perlu perawatan. Perawatan itu, kalian butuh teman-teman dari anestesi, kalian butuh teman-teman dari penyakit dalam, butuh teman yang bedah dari bidang yang lain, dan sebagainya. Maka bidang BTKV ini adalah satu bidang yang kemudian bisa menarik banyak pengembangan di bidang yang lain juga. Makanya saya mengajak teman-teman semua agar kita bisa untuk mengembangkan bidang ini, kemudian menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan di daerah dan bisa membantu banyak orang dan menarik pekerjaan. Nah, ini adalah peta persebaran. Kenapa dari tadi saya bilang daerah-daerah? Karena apa? Karena begitu banyak dokter bedah BTKV di Indonesia, tapi penyebarannya sebenarnya tidak selalu merata. Kalau kita lihat, ini banyak yang terpusat di Jawa. Sedangkan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan ke area unreached region itu tidak ada sama sekali BTKV. Kenapa seperti itu? Karena memang BTKV ini adalah sesuatu yang tidak hanya kemudian kita capai ketika kita selesai lulus, tapi kemudian pengembangan yang kita lakukan itu yang menjadi poin penting sih. Kita bisa berkarya di semua tempat nantinya. Di Indonesia terdapat 150 dokter bedah. Kalau dibandingkan dengan total populasi di Indonesia sendiri, artinya satu dokter bedah TKV itu melayani sekitar 1,7 juta pasien. Apakah mampu? Tentu saja tidak. Makanya kita masih membutuhkan banyak rekan-rekan yang kemudian mendaftar di BTKV. Program BTKV sendiri di Indonesia sebenarnya sampai saat ini hanya disediakan di Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga di Surabaya. Programnya hampir sama, jadi memang nanti setelah dokter umum, kemudian menjadi internship, setelah itu apakah kemudian perlu pengalaman kerja? Sebenarnya tidak, tapi alangkah baiknya apabila kalian sudah terbiasa untuk menangani pasien secara mandiri. Karena mental yang nanti akan dilatih selama PPDS itu tidak main-main, karena kalian memang benar-benar berperan di bagian sentral gitu, karena bedah torak kardiak dan vaskular itu memegang peran penting pada airway, breathing, dan circulation yang menjadi poin penting seperti itu. Dan kemudian nanti setelah masuk, nanti ada masuk ke satu semester nanti akan di bagian MKDU, kemudian sekitar 1 tahun nanti ke bedah dasar namanya, bedah umum dan bedah TKV dasar, kemudian baru masuk ke dalam fase pembagian fasenya, yaitu pembagian fase torak, jantung dewasa, jantung pediatrik, dan operasi vaskular. Nah, sampai saat ini Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang kemudian tempat kita nanti berstase namanya, itu di beberapa tempat. Kalau di Jakarta, di Cipto, di Harapan Kita, Persahabatan, Gatot Subroto, Rumah Sakit Koja, di Surabaya, dan di Sarjito. Kita juga bekerja sama, sayangnya karena corona ya, karena COVID, jadi kita tunda sementara untuk stase di sana, karena kita harapkan dengan nanti residen berstase di luar bisa kemudian menjadi stimulus bagi rumah sakit di luar untuk kemudian bisa mengembangkan BTKV sendiri dan lebih lanjut. Kalau di Airlangga itu di stasenya di Tomo, di Universitas RSUA-nya sendiri, Pemelan, Harapan Kita,
kemudian di Samarinda, dan di Denpasar. Di mata internasional bagaimana sih BTKV di mata internasional? Sebenarnya perkembangan kita tidak secepat negara-negara tetangga. Kenapa? Karena kita hanya punya 2 center pendidikan. Kalau dibandingkan dengan jumlah center, hard center, dan publikasi jurnal. Memang kalau dilihat di internasional, memang untuk BTKV lebih banyak disorotnya ke heart-nya, ke jantung. Tapi jangan salah bahwa konsulen-konsulen kita yang di bagian thorax dan di bagian vaskular sangat dikenal di mata internasional dan sangat dibanggakan juga. Gitu. Kemudian dan di Indonesia sendiri kita juga sering dapat, kalau di Jakarta kita sering dapat fellow dari Jepang untuk di harapan kita, terutama nanti dia di situ sebagai fellow untuk beberapa kasus dewasa, jantung dewasa. Dan kemudian kita juga sering diundang ke negara tetangga, negara luar untuk mendapatkan pelatihan, tidak hanya konsulen, tapi residen juga kemudian terkadang mendapatkan invitasi. Nanti saya share juga beberapa foto pengalaman saya di negara tetangga. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau residen disuruh jaga gitu ya, jaga harus stay gitu 24 jam selama 10 tahun, salahkan William Halsted. Ini adalah salah satu chief surgery pertama di Johns Hopkins yang kemudian mengatakan bahwa residen itu harus on call 362 hari tahun. Dan sampai sekarang ya terjadi seperti itu. Jadi salahkan beliau ini ya. Nah, bagaimana sih trainingnya? Trainingnya itu kalau di BTKV sebenarnya secara umum adalah see one, do one, teach one. Jadi kita akan melihat, kita akan melakukan, dan kemudian kita akan mengajari. Itu ya dari sistem, nanti ada sistem kelas 1, ada kelas 2, dan kelas 3. Yang kelas chief. Makanya nanti secepat mungkin kita akan dikasih tindakan. Supaya apa? Supaya semakin sering dan kemudian kita bisa mengajari yang lebih bawah. Karena apa? Karena waktu pendidikan kita sangat pendek, hanya 5 tahun. Dan per fase, bahkan di thorax kita 9 bulan, di jantung dewasa 1 tahun, di jantung pediatrik 1 tahun, di vaskular 9 bulan. Seperti itu, apakah cukup? Tidak cukup. Karena sebenarnya kita banyak yang harus kita kejar gitu. Dan dibilang di sini efisiensi less important. Mungkin banyak yang bilang, wah kenapa efisiensi less important? Mungkin nanti bisa baca apa bedanya efisiensi dan effectiveness. Itu berbeda. Makanya kalau di BTKV kita biasanya hands-on early. Dan kita banyak pelatihan yang kita tawarkan baik ke residen maupun ke orang luar sebagai pengenalan sebelum masuk BTKV. Sehingga akan lebih mudah kemudian nanti ketika masuk. Kemudian sedikit peran BTKV di era COVID sangat amat berpengaruh karena kita memegang di airway, breathing, circulation. Airway ini bagaimana? Mulai dari tracheostomy, kemudian penanganan apabila ada pneumotoraks, ada effusi pleura, bahkan harus sampai pengangkatan paru. Kemudian pasien-pasien yang kemudian sirkulasi, bagaimana pasien-pasien gagal ginjal dengan COVID, kita harus pasang. Kemudian pasien-pasien yang dengan COVID yang kemudian mengalami ALI, mengalami DVT, yang kita harus kerjakan. Sampai kepada operasi jantung pada pasien COVID. Nah, ini sedikit sharing dari biar kita tahu, ini pada saat saya stase di bedah dasar, banyak senyumnya, tapi ini pagi-pagi, jam 4 pagi, ini jam 11 malam, ini waktu jaga, dan ini pelatihan. Ini semua teman-teman dari berbagai bidang. Ada bedah urologi, bedah orto, bedah umum, dan kita semua bekerja sama untuk kemudian saling mengajarkan, saling membagi ilmu. Kemudian di BTKV sendiri, rutinitas kita adalah misalnya berstase, ini adalah stase di salah satu di pediatrik. Ini saya berserta rekan-rekan semua. Emang pasti PPDS itu ada fase di mana harus berfoto kan sebagai kenang-kenangan. Ini Januari Maret 2017. Kemudian ini ketika kita operasi jantung, ini adalah dokter konsultan kita, kemudian mengamati, residen kita kemudian membuka jantung terlebih dahulu, kemudian mengerjakan kanulasi jantung masuk ke dalam cardiopulmonary bypass.
Di sini konsulen tidak masuk, tapi hanya melihat dan kemudian membimbing dari luar. Kemudian tiap pagi kita pasti akan selalu ada ronde. Di ronde ini yang ditanyakan bukan sekitar bedah, tapi yang ditanyakan adalah sekitar bagaimana hemodinamik pasien, obat apa yang masuk, apa yang bekerja, apa yang terjadi. Jadi seorang BTKV itu tidak hanya menguasai tentang bedahnya saja, tapi juga menguasai tentang bagaimana di ICU, bagaimana di perawatan, dan bagaimana di sampai perawatan pasca rawat jalan, apa yang harus diberikan pasien. Kemudian ini adalah salah satu stase saya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, di mana kita harus cipto, kemudian membuka jantung pada pasien yang post-operasi dan kemudian mengalami tamponade cordis. Ini kita lakukan di ruang ICU tanpa sempat dibawa ke ruang OK, karena ini adalah proses di mana mengajar, kita semua diajari untuk operasi jantung. Ini adalah salah satu juga, biasanya ini foto kita di mana jarang-jarang semua residen masih standby sampai jam 9 malam. Karena biasanya yang standby hanya yang on call, sisanya biasanya kalau pada saat ini biasanya jam 6, jam 7 udah pulang. Ini semua masih standby karena masih ada operasi. Masih ada cipto. Nah, ini tiap pagi kita akan selalu review apa yang akan dioperasi, bagaimana kondisi pasien, nanti teknik operasinya seperti apa. Nah, ini adalah bersama tim OK. Nah, ini juga diskusi pagi. Ini kelelahan, operasi cipto, tengah malam. Kemudian ini biasa diskusi. Capek nggak? Capek. Karena habis operasi, kita biasanya nggak jarang operasi itu sampai jam 11 malam, bahkan sampai jam 3 pagi saya pernah lanjut operasi cipto lagi. Oke. Tapi selain itu, kita juga ada namanya training. Nah, training kita itu banyak. Ada namanya wet lab, kita biasa di Bali, bekerja sama-sama nanti di Bali, kemudian kita operasi pada babi atau pada kambing, operasi jantung, operasi paru, dan operasi vaskular. Nanti di sana semua residen akan hands-on. Kemudian ini adalah ATEP, salah satu Asia Thoracic Education Platform. Di sini kita diundang ke Malaysia, di Penang, kemudian untuk belajar tentang FATS. Nah, di sini nggak cuma konsultan atau konsulen, tapi residen pun ikut dalam pelatihan. Ekskul-nya bagaimana? Ada ekskul nggak ya? Jelas ada, pasti adalah kegiatan-kegiatan di mana kita menikmati hari di luar dari rutinitas kita. Yang pertama band, kita juga ada, dan ini juga bandnya tidak hanya dari BTKV saja, tapi ini dari bedah saraf, dari urologi, dari bedah plastik, dari bedah umum. Kita semua campur. Di sini bola, ini bola dengan kita gabung dengan spesialis kardio, kemudian biasa kita ada tanding, sahabatan. Nah, kemudian ini adalah ada lomba fotografi di RSCM. Di sini menembak, salah satu konsulen kita mengajak, kemudian untuk kita latihan menembak dan juga jalan-jalan tentunya. Kemudian ya, kembali saya ingin mengajak bahwa banyak daerah yang memerlukan bantuan dan memerlukan pengembangan di kardiak dan vaskular. Kemudian saya mengajak teman-teman sekalian untuk kemudian bergabung ke dalamnya. Yang dibilang Eleanor Roosevelt, great minds discuss idea, average mind discuss event, small minds discuss people. So, semua masa depan itu tergantung kepada orang-orang yang percaya pada mimpinya dan bekerja keras untuk mencapai mimpinya itu. Oke, saya di sini ada join us in BTKV. Kalau ingin info-info tentang BTKV, nanti boleh join di IG dan nantikan aja ininya. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Gary, terima penjelasannya. Ya, tadi mungkin kata-kata residen itu juga mungkin dikira karena memang residents of the hospital ya, karena dia di rumah sakit terus kan, memang kan? Ya, jadi most of the time ya, hampir 24 jam di rumah sakit ya.
Kan itu origin word-nya dari resident ya, karena dia residence di hospital. Oke, mungkin saya kira ini sekarang ke sesi tanya jawab ya. Dokter Kemal mungkin bisa dibantu yang dari pertanyaan yang sudah masuk. Iya, dokter. Iya, itu ya dari chatnya ya, dari untuk selamat sore Dr. Ihsan, saya Tania dari FKUGM Angkatan 2014. Untuk ujian masuk PPDS bedah plastik di FK UNER, selain ujian tulis, apakah ada uji keterampilan seperti menggambar dan lain sebagainya, Dok? Jika ada, bagaimana cara terbaik untuk melatih keterampilan tersebut? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Dr. Ihsan. Monggo, silakan Dr. Ihsan. Bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Untuk ujian masuk, memang selain ada ujian tulis dan wawancara, kita juga ada ujian keterampilan. Itu ujiannya ujian menjahit, dan satunya lagi adalah ujian menggambar. Kalau pada zaman saya menggambar, cuman untuk yang periode berikutnya itu ada ujian origami, jadi melipat kertas. Untuk cara terbaik melatih keterampilan, di mana keterampilan itu memang harus dilatih dengan praktek. Jadi waktu itu saya beli kanebo, lalu saya latihan menjahit itu dengan benang ukuran terkecil. Jadi yang ada di pasaran yang di apotek-apotek itu biasanya kalau paling gampang cari benang ukuran 40, ukuran 40. Walaupun nanti prakteknya saat PPDS kita benang 40 itu justru sangat jarang dipakai karena kita biasanya pakai benang yang lebih kecil. Paling kecil biasanya 50 atau 60. Seperti itu. Kalau untuk latihan menggambar, saya dulu beli buku gambar sama beli buku tutorial menggambar wajah. Jadi karena biasanya untuk soal menggambar itu bisa disuruh gambarlah wanita cantik. Nah, yang penting dari teknik menggambar itu bukan gambarnya yang bagus atau gimana, tapi yang penting adalah bagaimana kita menggambar mata itu secara simetris, hidung itu secara simetris, dan telinga pada tempatnya yang simetris seperti layaknya. Bukan seperti kita menggambar anime atau menggambar komik kayak gitu. Itu aja sih, Dok, dari saya. Terima kasih Dr. Ihsan. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Tania. Kemudian ini ada dari YouTube, Rizky dari Aceh. Malah ingin bertanya kepada Dr. Adin, boleh sharing untuk buku rujukan yang dibaca untuk prepare PPDS of Skin. Ya, ini agak, tapi nggak apa-apa sih saya jawab ya. Jadi biasanya rujukan buku ini textbooknya adalah William Obstetric. Ya, William Obstetric biasanya untuk rujukan. Jadi mungkin kalau ini Rizky dari Aceh ini berminat untuk prepare PPDS di Obskin, ya mungkin buku rujukannya adalah itu William Obstetric. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rido dari FK Universitas Riau kepada Dr. Gary. Bagaimana peluang untuk mendapatkan beasiswa spesialis BTKV karena LPDP tidak mengcover biaya pendidikan BTKV. Dubel Kemenkes saya belum ada info untuk membiayai PPDS BTKV dan bagaimana gambaran biaya studi PPDS BTKV di FKUI selama 5 tahun, termasuk biaya pelatihan di dalam dan di luar negeri. Ya, ini sangat menarik juga pertanyaannya ya. Silakan Dr. Gary. Baik, terima kasih Dr. Adin. Halo Rido. Wah, dari Riau ya jauh. Pertanyaan yang bagus. Peluang mendapatkan beasiswa spesialis BTKV. LPDP, setahu saya, teman-teman kita yang PPDS BTKV, banyak yang dari LPDP. Coba nanti dicari tahu lebih lagi, karena LPDP untuk BTKV, sebenarnya beberapa teman kita ada yang dibiayai oleh LPDP. Jadi sebenarnya saya tidak tahu kalau tidak di-cover, mungkin yang terbaru. Jujur karena saya sendiri tidak mendapatkan beasiswa dari LPDP, tapi saya dari daerah. Jadi pembiayaannya untuk yang LPDP mungkin nanti akan saya cari tahu lebih dulu untuk yang terbaru ya.
Tapi setahu saya teman-teman yang di angkatan di bawah saya banyak yang dengan LPDP. Kemudian Tubel Kemenkes. Tubel Kemenkes memang untuk BTKV sendiri memang agak sulit karena dia SP1. Karena seperti yang saya bilang, untuk daerah itu banyak ketika kita sudah lulus, daerah itu belum siap untuk menerima BTKV, untuk kemudian kita bisa melakukan tindakan secara full sesuai dengan bidang kita. Contohnya operasi jantung. Tidak mungkin kemudian kita ketika lulus, kemudian kita di daerah, misalnya di daerah Maluku gitu, operasi jantung. Tidak bisa seperti itu, karena kita harus membangun tim. Dan itu butuh proses, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Makanya mungkin beberapa tubel, baik yang daerah maupun mungkin yang Kemenkes, kemudian tidak kemudian meluangkan untuk ke PDS BTKV karena mereka menganggap belum butuh, karena mereka belum ada fasilitas. Kemudian ketika PDS balik, apakah bisa untuk melakukan operasi? Justru di situ tantangannya PPDS BTKV adalah kemudian ketika kita setelah lulus, contohnya saya nanti kembali ke Palangkaraya, saya akan balik ke Palangkaraya sejak tahun atau 2 tahun sebelum saya lulus ini, saya sudah komunikasi dengan direktur, dengan daerah, kepala daerah, dibantu oleh konsulen saya di UI untuk kemudian berbicara gitu dengan kepala daerah dan lain-lain untuk kemudian bagaimana membangun sejak awal proses kemudian sampai kepada bisa melakukan pelayanan BTKV secara full, baik dari torak, kardiak maupun vaskularnya. Kemudian, ya, jadi mungkin memang ada tubel yang belum membiayai PPDS BTKV. Terus bagaimana gambaran biaya studi? Biaya studi selama 5 tahun, kalau waktu saya itu per semester untuk SPP kan 7,5 juta. Kalau sekarang kayaknya naik deh. Nanti coba cek di situsnya FKUI, kalau nggak salah sekitar 15 ya terakhir, kalau nggak salah saya dengar. Untuk biaya pelatihan di dalam dan di luar negeri, nggak usah takut, bahwa banyak untuk pelatihan-pelatihan di dalam dan di luar negeri, kita banyak mendapatkan sponsor. Apabila kita membawa paper atau membawa penelitian yang akan kemudian kita presentasikan nanti di pelatihan. Biasanya di PIT, kemudian pertemuan internasional, kita masukkan jurnal yang penelitian yang kita buat. Biasanya nanti yang akan mencarikan tiket, bahkan nanti sampai semua biaya itu ditanggung oleh sponsor, dibantu sama konsulen kita. Baik-baik banget kan, makanya masuk. Gitu. Oh, dari ini udah ya, dari Karido ya. Peraturan terbaru tidak mengcover lagi ya. Oh ya udah. Ya, mau gimana ya? dari sumbernya. Sekalian dok, saya karena jawab. Mungkin ya silakan. Yang Haura ya dok. Batas-batas BTKV, SPJP, SPBV, sebenarnya batas-batasnya kita saling bersinggungan. Ada yang kita bisa kerjakan, ada juga yang SPJP bisa kerjakan. Intinya adalah, ada juga SPBKV, ya benar, konsultan yang vaskular yang dari bedah umum, SP2-nya bisa melakukan. Memang beberapa tindakan kita ada saling bersinggungan, atau bisa kita lakukan, mereka juga bisa lakukan. Yang paling penting prinsipnya adalah, kemudian kalau saya berpikir gini, kalau kita di daerah atau kalau kita di satu tempat, kita bisa operasi A misalnya, kemudian pasien kita cuma sendirian, kemudian ada datang 10 pasien, sedangkan kita kapasitasnya cuma bisa 5 pasien, maka 5 pasiennya akan mengantri. Sedangkan kalau misalnya kita ada teman-teman, maka mereka juga pasiennya akan tambah banyak. Jadi jangan takut bahwa persaingan itu yang penting adalah persaingan yang sehat, dan yang paling penting adalah membantu masyarakat. Kemudian tips dan trik untuk masih yang belajar S1 kedokteran. Sebenarnya untuk skill itu ya seperti yang Dr. Ihsan tadi lakukan juga, latihan menjahit, latihan soft skill untuk tangan itu sangat penting. Untuk yang kognitif sangat amat penting bagi kalian untuk mengetahui fisiologi dan patofisiologi dari jantung dan paru dan pembuluh darah tentunya. Itu yang akan menjadi bekal kalian nanti, karena PPDS itu biasanya dinilai waktu di fase
tidak hanya di meja operasi, tapi saat jaga. Kalau saat jaganya tidak bisa mengakses pasien ini hemodinamik turun karena apa dan apa yang harus diberikan, karena tidak mengerti fisiologinya, maka tentunya akan terjegal. Itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kerry. Ini pertanyaan untuk Dr. Ihsan dari Monica, FKK UGM Angkatan 2014. Izin bertanya mengenai tips persiapan dan pengalaman apa saja yang bisa digunakan untuk membantu menunjang CV apa saja ya. Tapi nanti juga mungkin tanggapan dari Dr. Caleb atau Dr. Kerry ya, kan biasanya ada magang atau itu ya, jadi mungkin itu kan mungkin bisa menunjang juga untuk CV. Monggo silakan Dr. Ihsan. Terima kasih. Untuk tips persiapan dan pengalaman ya, biasanya sih kalau kita mau daftar itu kita kan biasanya kalau dari UGM itu kan kita nggak tahu apa-apa karena kita kan nggak ada akses untuk ke UNER maupun ke UI. Biasanya kan kalau dari waktu pas zaman saya itu baru ada UNER dan UI. Nah, itu biasanya kita dapat akses untuk informasi mengenai pelatihan, untuk lowongan magang, itu biasanya kita dapat dari PIT. Nah, biasanya kita ikut PIT dulu, nanti dari PIT itu biasanya kita kenalan dengan calon-calon saingan kita di sana. Nah, saingan kita tuh biasanya saling berbagi mereka. Jadi memang walaupun kita saingan, tapi mereka juga mau kok berbagi kayak misalnya, oh di sini ada lowongan magang dengan dokter A atau mungkin ini magang dengan dokter B seperti itu. Selain itu juga pelatihan-pelatihan yang terkait itu juga sangat penting ya. Kayak misalnya kalau dari UNER itu ada BSPS, Major Burn, mungkin bisa juga pelatihan-pelatihan yang lain. Lalu ada juga bisa baksos, membantu baksos seperti baksos yang sering dilakukan di Jogja ini banyak juga tentang baksos CLP itu sering dilakukan di Jogja dan yang paling penting untuk menunjang CV itu adalah seperti yang pasti ditanyakan setiap kita mau masuk PPDS adalah saat kamu lulus kamu akan kembali kemana. Nah itu yang sangat penting. Kalau bisa kita mendapatkan istilahnya izin untuk kembali jika kita sudah lulus nanti itu sangatlah membantu dan menunjang CV kita itu. Dan kebetulan juga untuk FKKMK UGM memang dari untuk prodi bedah plastik saat ini saya juga mendengar ada rencana untuk membuka prodi. Memang masih dalam tahap rencana penyusunan. Cuman kedepannya pasti dari UGM atau dari Sarjito dan khususnya juga daerah wilayah Jogja pasti akan membutuhkan banyak dokter spesialis bedah plastik. Jadi peluang itu pasti banyak untuk kita mendapatkan surat kita akan kembali ke daerah. Seperti itu sih. Itu saja dok dari saya dok. Mungkin Dr. Caleb atau Dr. Kerry mau menambahkan apa aja yang perlu CV, apa yang menunjang CV, karena ini mungkin bersifat umum ya. Silakan. Ya, baik. Kalau dari saya ya di kedokteran olahraga, jadi CV memang paling penting terkait dengan jurusan atau prodi yang teman-teman mau ambil, karena akan ada spesifik ya setiap prodi seperti yang tadi Dr. Ihsan sampaikan harus ikut pelatihan yang tertentu spesifik. Tapi kalau dari kedokteran olahraga, ya kami juga ada pelatihan juga namanya OSIM. OSIM ini On-Site Sport Injury Management seperti itu. Jadi ini adalah kayak pelatihan untuk cedera di lapangan seperti itu. Jadi sangat baik bagi mungkin teman-teman yang mau masuk juga mengikuti pelatihan terlebih dahulu sehingga sudah ada bekal ya. Karena kalau kita tahu di S1 dulu pas di koas juga tidak pernah ada pelajaran tentang kedokteran olahraga, tidak pernah ada stasenya, tidak pernah ada ilmunya juga yang dipaparkan kepada kita gitu. Jadi memang benar-benar baru dan harus dipelajari sendiri. Maka dari itu ketika ada pelatihan semakin kita mencoba ikut, ada pelatihan-pelatihan atau bahkan juga ada pengalaman bekerja di satu tempat tertentu, fasilitas terkait dengan olahraga atau di klub olahraga, ini akan sangat membantu sekali di dalam CV.
Dan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ihsan, yaitu ketika nanti sudah lulus akan kembali kemana. Ini akan salah satu yang cukup besar ya, karena kan tadi saya sampaikan bahwa memang masih sedikit ya lulusan spesialis kedokteran olahraga. Ketika satu daerah, katakan dari Sulawesi, dia akan kembali ke Sulawesi. Wah, ini poin positif sekali, karena nantinya kan berarti ada lulusan yang kembali ke Sulawesi untuk bekerja sebagai spesialis kedokteran olahraga. Seperti itu. Hal-hal seperti itu sih, Dok. Ya, Dr. Gary mungkin ada tambahan. Baik, kalau dari BTKV untuk CV sebenarnya yang diperlukan adalah sama seperti yang kata Dr. Ihsan tadi, adalah tempat kerja. Sebenarnya akan lebih baik kalau ada pengalaman 1 tahun di luar internship sebelumnya, kemudian pelatihan ATLS, HCLS seperti itu, dan mengikuti seminar-seminar BTKV sebelumnya, seperti PIT, kemudian pelatihan-pelatihan BTKV yang kita biasa lakukan ada setahun 2 kali, itu yang boleh dokter umum maupun S1 bisa ikuti. Itu akan jadi tambahan CV yang baik ketika nanti mendaftar. Nah, untuk yang teman-teman dari UGM mungkin memang karena paparan dari BTKV mungkin tidak terlalu banyak. Untuk magang sebenarnya kita biasanya kita sharing sih, karena kalau misalnya apalagi biasanya di harapan kita kalau di daerah Jakarta, kita biasanya kan kita sharing di IG kita untuk kemudian ada lowongan magang. Kemudian magang itu juga jadi salah satu faktor nanti bisa mengenal satu dan lain konsulen, kemudian juga kadang-kadang bisa naik operasi, bisa ikut, kemudian nanti kita ajarin jahit kulit, ambil vena, itu bisa dilakukan saat magang gitu. Jadi paparan, intinya kalau bisa di CV itu ada paparan-paparan tentang BTKV yang sudah ada sebelumnya. Itu akan mendukung sekali kemudian untuk kalian nanti masuk. Sama satu lagi sih, tempat kerja. Nanti kalau BTKV sendiri, karena kita fokusnya sekarang adalah kemudian untuk menyebarkan BTKV ke seluruh Indonesia, jadi alangkah baiknya kalau kalian sudah punya ancang-ancang tempat kerja di luar Jawa yang nanti kalian ingin di sana bekerja. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya kira benar itu. Jadi kita kadang untuk penerimaan PPDS itu memang yang kita pikirkan adalah tadi proyeksi tempat kerja, ya. Karena memang permasalahan di kita itu adalah pemerataan, ya kan? Kadang cuma spesialis sekarang sangat produksi dari universitas mungkin sudah banyak, cuman masalahnya adalah pemerataan. Itu jadi bagi yang peminat untuk program PPDS 1 itu juga proyeksi tempat kerja itu sangat penting. Jadi akan menjadi nilai plus saya kira untuk Anda. Jadi karena the issue is pemerataan dari spesialis di kita. Jangan sampai nanti sudah mendidik spesialis yang jarang, harus diputuskannya di luar Jawa, ternyata akhirnya ke Jawa juga. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada dari Dr. Lia mungkin mau menambahkan, Dr. Lia? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Adin. Lia. Ya, sip. Terima kasih sekali. Jadi menarik ketiga paparannya ya, Dr. Caleb, Dr. Gary, sama Dr. Ihsan. Jadi ada beberapa poin yang mungkin saya perlu tambahkan. Itu adalah yang pertama, poin tentang dari jawaban yang BTKV tadi ya. Jadi BTKV Gary ya? Dr. Gary ya? Iya, Dok. Benar, Dok. Ya, benar. Nah, itu bagus sekali tadi poin di mana kelengkapan fasilitas untuk bedah torakardiovaskuler yang ada di lapangan. Jadi kita bisa melihat, saya lihat mulai dari bedah syaraf. Nah, bedah syaraf itu tadinya dia sama sekali tidak ada fasilitas untuk
operasi di tempat-tempat yang terpencil di luar Jawa maupun tempat-tempat yang nggak usah terpencil lah, rumah sakit di provinsi. Kemudian dari pusat bedah saraf yang ada di UGM itu bersama-sama dengan alumni di sana dan bersama-sama dengan rumah sakit setempat dan Pemda, itu mereka bersama-sama mencari dana atau mencari celah-celah di mana bisa mendapatkan peralatan-peralatan yang didapat untuk peralatan bedah saraf, karena dengan otomatis dengan menggunakan proposal ya, proposal yang dia proposalnya dia itu ada sarannya, ada apa saja yang harus kenapa kok dibutuhkan BTKV di daerah tertentu, kenapa kok dia harus ada kemudian juga tingkat kecelakaan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi sepertinya tidak menutup kemungkinan nanti kalau Gary sudah selesai dan nanti akan mungkin terbang kemana-mana, bisa melakukan atau menerapkan cara seperti itu. Karena kan semestinya cedera torakardiovaskular juga akan tinggi ya, tidak kalah dengan cedera bedah saraf neurologi. Itu juga. Kemudian yang kedua juga bagus sekali tadi ya informasi-informasi untuk magang. Jadi memang seperti tadi yang dikatakan bahwa setelah kita lulus UKM PPD memang sebaiknya kalau kita memang punya arahan akan sekolah di luar Jogja, di tempat manapun, nggak harus FKUI atau UNER, bisa juga ke Udayana dan lain sebagainya, kita bisa mulai magang. Dan magangnya memang sebenarnya kalau bedah paling bagus dengan itu ya Mas Adin ya, dengan magang yang benar-benar magang di klinik ya. Ada juga yang kalau misalnya bidang-bidang ilmu seperti kayak anak, penyakit dalam, DV itu kan dengan magangnya magang penelitian. Tapi mungkin kalau magang yang bedah mungkin seperti Opskin juga bagus kalau bisa magang langsung ke kliniknya. Dan ternyata mereka-mereka yang ada di Jakarta, yang di UNER, mungkin kita mikirnya wah kayaknya dokter terkenal ya. Waktu itu pernah ada alumni kita yang magang dengan Dr. Roni Handoko yang RH Klinik, yang punya RH Klinik. Mereka alumni kita langsung aja bilang, dok saya pengen belajar gini. Dan ternyata mereka welcome. Jadi istilahnya jangan pernah kita malu atau jangan pernah kita tidak mencoba. Misalnya ditolak juga nggak apa-apa ya. Kan kayak misalnya kita nyari jodoh ya Dr. Adin ya, ditolak ya udahlah gimana lagi. Ya tapi memang menyakitkan, tapi daripada kita tidak mencoba sama sekali. Dan ternyata banyak dari alumni kita yang mencoba untuk akan magang dengan senior-senior yang ada di FKUI atau di FK UNER, itu mereka juga menerima dengan tangan terbuka seperti itu. Dan bahkan ini katanya sih ya, semoga juga benar ya. Kebetulan saya sering main juga ke FKUI dan FK UNER, banyak teman dekat di sana termasuk Prof. Cita juga yang sekarang menjadi Direktur Urusan PPDS dan Penelitian. Jadi lulusan dari UGM sepertinya memang diterima juga dengan baik di sana di FKUI dan FK UNER untuk ikut sebagai entah itu aspen, entah itu sebagai magang, dan bahkan banyak dari lulusan kita yang menjadi dosen atau staf pengajar di universitas-universitas yang tadi di luar UGM. Seperti itu. UNER sama UI apalagi banyak sekali ya, karena memang kita sudah saudara tua, saudara lama. Seperti itu. Kemudian yang lain lagi, poin yang lain adalah untuk kedokteran olahraga. Nah, itu poin yang harus kita lihat, itu tuh sesuatu yang baru. Nah, saya sangat suka dengan cara Universitas Indonesia untuk membuka banyak jurusan PPDS, baik itu kedokteran olahraga, kedokteran angkatan penerbangan, kedokteran apapun lah. Itu merupakan bidang studi PPDS atau spesialisasi yang memang diperlukan di Indonesia, karena kan Indonesia gede banget nih, misalnya olahraga, atlet juga banyak. Oke lah ada FKIK ya, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Fakultas Kedokteran itu yang di UNY, FPOK seperti itu. Tapi mungkin juga akan lebih baik apabila ada spesialis kedokteran olahraga seperti Caleb di situ yang bisa memberikan informasi yang secara medis gitu. Kan kebetulan saya punya kenalan dosen di UNY untuk keolahragaan. Mereka kan ngajar bagaimana gerakan itu seperti apa, kemudian sudutnya seperti apa. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu dalam hal ini yang hanya bisa dimengerti oleh dokter seperti spesialis kedokteran olahraga itu. Gitu. Jadi sebenarnya sangat terbuka ya Caleb ya. Kalau misalnya ada klinik di Jakarta pasti udah banyak ada setiap ada klinik
kemudian ada spesialis kedokteran olahraga, baik itu untuk prestasi maupun untuk dokter Adin mungkin suka olahraga gitu ya dokter Adin ya, pengen tahu sesuai dengan tulangnya, kok tulang saya kayak gini, kemudian nafas saya seperti ini, kemudian saya punya passion di sini, itu sebenarnya olahraga apa sih yang paling bagus gitu. Kebetulan putranya Prof. Zaki Udin Munasir yang dari FKUI, itu putranya ada Mbak Dita, itu ada yang sekolah S3 di Swedia untuk sport medicine. Nah, di situ beliau banyak belajar tentang berbagai macam olahraga, pilihannya, dan lain sebagainya. Jadi luas lah. Gitu. Wah, kalau ngomong tentang masalah spesialisasi luas ya di Adin ya, karena semakin menarik gitu. Kok dulu kita taunya juga cuman Obsgyn, DV, sekarang ternyata semua spesialisasi ada gitu. Apalagi ya poin-poinnya. Oh ya, beasiswa. Jadi sementara ini BTKV tadi dikatakan bahwa LPDP belum ada tadi ya pertanyaannya, tapi tidak menutup kemungkinan apabila alumni BTKV yang dilahirkan itu benar-benar bekerja dengan baik, mau disebarkan di seluruh Indonesia, dan angka-angka atau kita punya data, jadi di mana kita punya data, di mana spesialisasi tertentu itu memang dibutuhkan, dan alumni-alumninya itu memang mau keluar, seperti tadi Dokter Adin bilang ya, kok di Jawa SPOG udah banyak, SPDV udah banyak. Tapi pada saat kita keluar Jawa dan di sana alumninya memang membuktikan bahwa dia bisa memperbaiki derajat kesehatan yang specifically untuk spesialis tertentu nih, misalnya BTKV, ternyata di sana banyak kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus bedah jantung atau apapun yang bisa diselamatkan oleh BTKV di sana, otomatis nanti LPDP akan membuka beasiswa untuk itu. Itu beasiswa LPDP. Tapi seperti tadi Dokter Gary bilang bahwa tidak hanya LPDP, tapi juga beasiswa yang dikeluarkan oleh daerah setempat. Nah itu di FKUGM nih Dokter Adin kita banyak dapat tamu, jadi alhamdulillah kita di UGM, jadi UGM tuh banyak dapat tamu dari daerah, dan kebetulan banyak alumni Kagama yang sekarang itu menjadi kepala daerah, atau mungkin nggak usah jadi kepala deh, misalnya jadi bagian apanya gitu. Nah banyak mereka itu banyak mempercayakan dana-dananya itu yang dialokasikan untuk pendidikan itu mereka sekolahkan di Jogja dengan banyak alasan, antara lain karena biayanya, karena ranking UGM dan lain sebagainya. Nah itu merupakan salah satu peluang beasiswa gitu. Jadi peluang beasiswa itu bisa datang dari pemimpin daerah, apalagi yang laki-laki ya, mesti kan pengen mencari sesuatu yang berbeda atau istilahnya membabat alas gitu. Apalagi besok kalau jadi pemerintah ibu kota ada di Kalimantan, jadi ya udahlah tersebar luas lah. Jawa mungkin juga nggak tahu besok gimana, kan semakin kecil. Jadi sudah saatnya angkatannya adik-adik ini mulai bisa kemana-mana. Nah specifically untuk itu nanti saya akan sampaikan ke dekanat dan universitas apabila ada informasi-informasi yang terkait dengan kebutuhan dokter spesialis di luar Jawa, itu bisa kita sampaikan. Karena biasanya mereka taunya juga itu, Mas Adin, taunya juga hanya spesialis yang 4 besar dan beberapa spesialis yang related dengan itu. Tapi seperti spesialis-spesialis baru, mereka belum tahu gitu loh. Oh ternyata ada BTKV yang bisa seperti ini, ternyata ada kedokteran olahraga yang bisa ini gitu. Nanti bisa kita sampaikan. Itu aja mungkin dari saya. Ini terima kasih banyak nih. Wajahnya habis memasak nih Mas Adin, habis hari Minggu jadwal work from home. Ya, work from home. Oke, itu mungkin dari saya. Monggo Mas Adin kalau akan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih buat ketiga pembicara ya, hebat-hebat ya. Nanti kita keep in touch ya, biar bantu adik-adiknya. Dr. Caleb, Dr. Gary, sama Dr. Ihsan Pradana. Ya. Dok. Mungkin kalau saya sih ini aja, kan tadi sudah dijelaskan, mungkin take home message lah buat adik-adik mungkin dari masing-masing pembicara. Take home message-nya apa sih? Nanti singkat aja, take home message-nya apa bagi adik-adik supaya nanti bisa seperti Dr. Gary, Dr. Caleb, sama Dr. Muhammad Ihsan. Silakan untuk take home message-nya. Silakan. Ya, bisa dari Dr. Caleb dulu sesuai urutan ininya. Oke, take home message-nya bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Jadi mungkin seringkali kita
setelah lulus internship mau segera ya, pastinya mau segera lanjut gitu untuk ambil spesialisasi. Tapi mungkin ada kalanya kadang kita perlu menunda dulu karena kita harus memikirkan baik-baik langkah apa yang mau kita ambil. Jadi kita tunda 1-2 tahun kita sambil bekerja itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Jadi jangan takut keburu-buru gitu, jangan terlalu terburu-buru di dalam menentukan spesialisasi teman-teman. Santai aja sambil pikir baik-baik, temukan tadi seperti yang saya bilang, temukan passion-nya, maka dari itu ambil spesialisasi yang teman-teman udah yakin. Sekali ambil, terus maju. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan terlalu dengerin apa kata orang, terus maju. Itu hidup Anda. Nah, itu. Terima kasih Dr. Muhammad Ihsan. Silakan. Untuk take home message-nya, buat kita semua, kita memang harus merencanakan semua itu dari awal. Mungkin semenjak dari kita koas, kesempatan kita koas itu kesempatan untuk kita melihat atau memilih PPDS mana atau lanjutan apa yang akan kita ambil. Mungkin melanjut PPDS atau sebagai dokter umum atau sebagai dosen. Nah, selain itu juga jangan takut jika harus berada di rumah orang, misalnya tidak ada jenjang pendidikan yang ada di UGM, tidak apa-apa, misalnya ada di UNER atau di UI atau di UNPAD, karena banyak juga alumni-alumni dari UGM yang di sini. Jadi tinggal cari infonya saja di mana, nanti pasti akan dibantu dari alumni-alumni sini. Dan jangan takut untuk memulai, jangan malu untuk berkenalan dengan orang, karena dengan kita berkenalan dengan orang, kita dapat info baru, dapat perkenalan baru, walaupun itu saingan kita, tapi kita harus bersaing secara sehat. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Itu saja sih, Dok. Ya, kalau dari saya adalah take home message-nya adalah kenali diri sendiri. Jangan takut, jangan minder. Kalau jalan jatuh itu wajar. Dan sadari bahwa jalannya PPDS itu emang keras. Tapi apapun itu akan membentuk kalian nanti menjadi yang lebih baik. Baik dari sebelum PPDS pun seperti itu. Kalau saya selalu bilang, rise and rise again until lamb become a lion. Jadi bangkit terus saja sampai kalian nanti jadi luar biasa. Karena kalian sekarang pun adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah berjalan di bidang ini. Jadi jangan nyerah. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih sama aplaus untuk ketiga pembicara kita hari ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk moderator kita hari ini yang telah mengawal. Saya serahkan ke host, monggo. Matur nuwun Dr. Adin dan para pembicara kita hari ini, Dr. Gary Pradana, Dr. Muhammad Ihsan Wadono, dan Dr. Caleb Leonardo Halim, yang sudah memberikan sharing motivasi kepada kita semua tentang bagaimana sih gambaran secara umum dan khusus tadi ya, ada banyak beasiswa dan seluk-beluk kehidupan sehari-hari sebagai PPDS dalam kehidupan mengambil PPDS. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Dr. Awalia tadi sudah memberikan sedikit sambutan. Demikian saya tutup untuk acara hari ini. Terima kasih banyak kepada para peserta juga yang sampai sekarang masih stay tune. Ditunggu untuk acara berikutnya, tanggal 13 September ini, Nutripreneur Talk dari Gizi. Nanti akan kami share. Juga untuk evaluasi akan kami kirimkan lewat email. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sukses selalu semuanya ya. Matur nuwun, Dokter. Sukses dan stay safe semua. Ya.